Berolahraga bersama keluarga sangat menyenangkan, apalagi di saat pagi hari di bawah sinar matahari pagi yang menyehatkan. Tahukah kalian, sinar matahari pagi baik untuk tulang dan daya tahan tubuh kita loh. Cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik banyak manfaatnya bagi manusia, baik di bidang kesehatan, di bidang telekomunikasi, di bidang industri, dan lainnya. Di samping itu, ada pula efek sampingnya apabila kita menggunakannya secara berlebihan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai akhir, dan selamat belajar. Pada video ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, cepat rambat gelombang elektromagnetik, spektrum gelombang elektromagnetik, sumber gelombang elektromagnetik, pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik, serta bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Teori gelombang elektromagnetik dikenal pertama kali oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864. Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Yang pertama, merambat tanpa memerlukan medium, dapat merambat di ruang hampa. 2. Merupakan gelombang transversal. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. 3. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi atau tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. 4. Tidak bermassa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. 5. Merambat dalam lintasan berupa garis lurus. 6. Cepat rambat di ruang hampa sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 7. Dapat mengalami peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, perpaduan atau interferensi, dan pengkutupan atau polarisasi. Cepat rambat gelombang elektromagnetik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik oleh Maxwell di ruang hampa udara dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan 1/akar epsilon 0 mu 0. Dengan C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik di ruang hampa, besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan mu 0 adalah permeabilitas magnet di ruang hampa, besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang bukan hampa udara dapat dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan 1/akar epsilon kali mu. Gelombang elektromagnetik terdiri atas berbagai gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya, namun memiliki cepat rambat di ruang hampa yang besarnya sama, yaitu sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk persamaan cepat rambat gelombang,
yaitu C sama dengan lambda kali F, dengan C sama dengan cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. F adalah frekuensi gelombang, satuannya hertz. Spektrum gelombang elektromagnetik. Berikut adalah gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dari yang tertinggi ke frekuensi terendah adalah sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sedangkan urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dari panjang gelombang tertinggi ke panjang gelombang terendah adalah gelombang radio atau TV, gelombang mikro, infrared, sinar cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Berdasarkan gambar dapat terlihat bahwa semakin ke kanan maka panjang gelombang akan semakin besar, dan semakin ke kiri maka frekuensi dan energi gelombang akan semakin besar. Sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. 2. Sinar X. Sinar X dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. 3. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari reaksi sinar matahari. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. 5. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom, sinar matahari, permukaan yang panas, dan lampu LED. 6. Gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung dioda, dan magnetron. 7. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, perunut aliran fluida mendeteksi kebocoran pipa di dalam tanah, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. 2. Sinar X. Sinar X dimanfaatkan untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau foto ronsen, CT scan, untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. 3. Sinar ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet digunakan untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain, mensterilisasi ruang operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan, memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak pemanfaatannya pada bidang telekomunikasi seperti sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Pada bidang kedokteran, sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit,
perbaikan suatu cacat, dan pembedahan. Pada bidang industri, sinar laser digunakan untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja. 5. Sinar inframerah. Pemanfaatan sinar inframerah. Yang pertama, terapi fisik penyembuhan penyakit cacar dan encok pada remote control, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap dan berkabut, fotografi pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, foto satelit dan luar angkasa. 6. Gelombang mikro. Pemanfaatan gelombang mikro yang pertama, pemanas microwave, komunikasi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut serta menentukan arah dan posisi yang tepat. 7. Gelombang radio. Pemanfaatan gelombang radio pada komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kabel seperti radiofon dan handphone, pesawat radio, dan pemanfaatannya pada pesawat televisi. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Dampak negatif radiasi gelombang elektromagnetik pada sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan, dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan hidup. Pada sinar X, dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan hidup. Pada sinar ultraviolet, dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, dapat menyebabkan katarak mata, dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi, dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat, dan bahkan menjadi kerdil. Dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan berubah molekul DNA-nya. Pada gelombang mikro, dapat menimbulkan radikal bebas dan menyebabkan penyakit kanker, dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin jika konsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu yang lama. Perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, laptop. Mengakibatkan nyeri kepala, insomnia, dan mual-mual. Dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang berdampak pada kapasitas konsentrasi, menurunnya memori jangka pendek, dapat mengganggu jaringan tubuh manusia terutama pada kulit, telinga, mata, dan sistem saraf, serta dapat menyebabkan mutasi gen. 2. Handphone. Handphone dapat mengurangi produksi sperma, mengganggu ingatan manusia, dapat mengganggu pembentukan janin dalam kandungan. 3. Komputer. Dapat menyebabkan penyakit rabun mata, katarak, dan epilepsi. 4. Televisi. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Contoh soal. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 × 10⁸ meter per sekon. Jika permitivitas medium
sebesar 12,76 kali 10 pangkat min 7 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, tentukanlah permeabilitas maksimumnya. Diketahui C, epsilon, ditanya mu. Jawab. Kita jawab dengan menggunakan persamaan C sama dengan 1/4 epsilon kali mu. Sehingga mu sama dengan 1/4 C kuadrat kali epsilon. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan epsilon sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 3 Weber per ampere meter. Jadi, permeabilitas maksimum adalah 2,7 kali 10 pangkat min 3 Weber per ampere meter. Contoh soal. Sebuah gelombang radio dipancarkan pada frekuensi 150 MHz. Tentukanlah panjang gelombang yang dipancarkan radio tersebut. Diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat, F sama dengan 15 kali 10 pangkat 4 Hz, yang ditanya lambda. Jawab. C sama dengan lambda kali F, sehingga lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 15 kali 10 pangkat 4, sehingga didapatkan lambda sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi, panjang gelombang yang dipancarkan radio tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 3 meter. Contoh soal. Andi yang berada di Bandung menelpon saudaranya Rika yang berada di Madura yang berjarak 1.500 km. Berapa waktu yang dibutuhkan sinyal untuk membawa suara Andi dari Bandung sampai ke Madura? Diketahui S sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6 meter, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya T. Jawab. Karena sinyal bergerak dengan kecepatan konstan sebesar C, maka berlaku konsep gerak lurus beraturan dan dapat ditulis dengan persamaan S sama dengan Pi kali T. Sehingga T sama dengan S per P. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan T sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan Andi untuk menelpon Rika hanya 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Contoh soal. Melalui antena sebuah radar pesawat terbang dipancarkan sebuah pulsa gelombang radar. Pulsa gelombang radar yang dipancarkan mengenai suatu objek kemudian diterima kembali oleh pesawat setelah 6 kali 10 pangkat min 5 detik. Berapa jarak objek dari pesawat? Diketahui T sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 sekon, Pi sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya S. Pesawat memancarkan radar, gelombang yang dipancarkan sampai ke objek sejauh S. Dari objek, gelombang dipantulkan ke pesawat sejauh S. Sehingga panjang lintasan yang ditempuh pulsa gelombang radar adalah 2S. Jadi, Pi sama dengan 2S kali delta T, sehingga S sama dengan Pi kali delta T dibagi 2. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan S sama dengan 9 km. Jadi, jarak objek dari pesawat adalah 9 km. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.